Salam jumpa dengan saya John Simon dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Dari tempat saya menyapa saudara di sekitar sudut kampus Pasca Sarjana STT Inti Makassar, saya mengucapkan salam jumpa untuk Anda semua. Semoga Anda dalam keadaan baik dan kebahagiaan meliputi hidup Anda pada saat ini. Dalam kesempatan perjumpaan kali ini, saya ingin mendiskusikan satu topik yang semoga menarik dalam percakapan kita terkait dengan spiritualitas, tetapi dihantar dengan sebuah pertanyaan kritis: apakah ada spiritualitas kaum teroris? Apakah bisa kita mengenakan istilah spiritualitas kepada mereka yang berwatak radikal, bahkan melangkah pada satu tindakan menghilangkan nyawa orang lain dalam laku terorisme? Nah, topik ini teman-teman dan kita semua akan saya dekati dari perspektif yang dikemukakan dalam buku ini, yaitu buku yang berjudul Dialogical Self Theory. Buku ini menarik karena bisa mengantar kita semua untuk berimajinasi bahwa dalam rangka kita menyusun konsep diri dan hal-hal terkait dengan konstruksi pribadi, terkait dengan visi, misi, hubungannya dengan pandangan-pandangan kebatinan, pemikiran-pemikiran yang mengemuka, termasuk juga yang operatif, bawah sadar ada pada diri kita masing-masing. Kita sesungguhnya menyadari bahwa banyak hal yang kita pikirkan dan banyak hal yang ada dalam benak kita itu tidak pernah terpisah dari berbagai macam perjumpaan kita dengan siapapun, dengan entitas apapun, yang sering kali kita bayangkan perjumpaan itu adalah kepada orang atau subjek yang lain. Tetapi sebetulnya perjumpaan itu juga bisa berupa wacana atau pemikiran yang tidak harus diartikan atau terrepresentasi dalam kehadiran subjek. Kita atau seseorang bisa menerima sebuah pandangan tanpa berjumpa dengan orang yang mengatakan sesuatu atau mewacanakan sesuatu. Itulah sebetulnya yang ada dalam gagasan pemikiran yang ada dalam buku Dialogical Self Theory, bahwa pemikiran itu ternyata dibangun dari berbagai macam perjumpaan. Tidak harus perjumpaan langsung dengan subjek, tetapi perjumpaan dengan pemikiran-pemikiran yang dibaca dari mana saja. Teman-teman yang budiman, sesungguhnya disitulah titik temu kita untuk mengatakan bahwa spiritualitas sebagai penghayatan tentang diri dalam kaitannya dengan yang lain. Yang lain itu bisa diterjemahkan sebagai ia yang besar atau Tuhan, tetapi juga ia yang kecil, subjek-subjek yang lain, atau pemikiran-pemikiran yang tidak pernah memperlihatkan wujud subjeknya, tetapi bahwa kita meyakini ada kebenaran dari pemikiran itu, maka pemikiran itu yang kemudian diyakini, dan keyakinan itulah
yang kemudian memunculkan subjek. Yang memunculkan subjek yang menempatkan keyakinannya itu begitu transenden, dan lahirlah apa yang namanya spiritualitas. Jadi sebuah spiritualitas, dikatakan spiritualitas adalah ketika keyakinan itu mempengaruhi pemikiran seseorang, bahkan tindakan seseorang, dan seluruh ekspresi dari orang-orang yang menampilkan tuturan, sikap, dan pemikiran. Teman-teman yang budiman, bagaimana kita kemudian mencoba menelaah apa yang dikatakan bahwa kaum teroris itu juga punya spiritualitas? Saya meyakini bahwa mereka punya spiritualitas yang berupa keyakinan yang begitu mendalam terkait dengan sebuah pemahaman yang dibangun entah karena perjumpaan dengan seseorang yang mempengaruhi keyakinannya, atau dia yakin tentang sebuah pendirian tanpa harus berjumpa dengan orang yang mewacanakan sebuah pernyataan atau sebuah pemikiran. Dia bisa mengambil alih sebuah statement atau pernyataan tanpa harus berhadapan dengan sebuah entitas yang namanya manusia atau subjek yang lain. Teman-teman yang budiman, disinilah kita kemudian bisa melihat berbagai macam penerjemahan dari keyakinan yang bersifat batiniah, yang bersifat dimensi dalam dari seorang subjek yang diterjemahkan dalam perilaku hidup. Sehingga keyakinan seseorang bahkan sampai pada tindakan radikal dan teroris itu dibangun oleh sebuah kenyataan bahwa orang tersebut memiliki spiritualitas, memiliki keyakinan yang mendalam, bahkan konsep yang abstrak tentang Tuhan itu seperti apa, tentang yang lain itu seperti apa, tentang lingkungan di sekitarnya seperti apa. Dia membangun jarak atau dia membuka dirinya untuk menjumpai lingkungan di sekitarnya. Dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan antara lain hanya berlaku untuk dirinya sebagai Tuhan yang baik hanya bagi dirinya dan bagi kaumnya, bagi kelompoknya, tetapi tidak bagi orang lain atau kelompok yang lain. Begitu juga dia memahami bahwa entitas yang lain, lingkungan di sekitarnya itu adalah lingkungan yang buruk, lingkungan yang mengancam, sehingga kemudian dia membangun jarak. Bahkan ketika lingkungannya dianggap mengancam, maka sikap yang dia tunjukkan adalah dengan menunjukkan sikap mengancam balik atau menyerang balik, dan kemudian diterjemahkan dalam laku-laku radikalisme dan terorisme. Disinilah teman-teman yang budiman, kita perlu mengantisipasi banyak spiritualitas yang ada di sekitar kita, tapi spiritualitas yang dibangun oleh keyakinan mendalam, keyakinan yang menempatkan yang abstrak tentang Tuhan, tentang orang lain, itu bukan sebagai bagian dari diri kita. Konsep dialogical self theory hendak mengkritik spiritualitas yang hanya dibangun dari ketertutupan, yang membuat kita sulit untuk membuka diri, bahwa ternyata diriku, bahkan usaha mengonstruksi pandangan-pandangan tentang subjek, yaitu pribadi, itu tidak pernah terpisah dari relasi, dari bacaan-bacaan, dari wacana-wacana yang kita jumpai, kita temui dari perjumpaan kita dengan siapa saja. Mari kita mencoba
untuk melampaui spiritualitas kematian, untuk menghadirkan spiritualitas kehidupan yang menyadari dan mengakui bahwa hidup ini ternyata tidak sekadar hidup yang tertutup, tetapi harus berani mengkritik diri bahwa diriku, diri kita, diri siapa saja, itu adalah diri yang dibentuk, dibangun oleh berbagai macam kehadiran yang tampak dan yang tidak tampak, baik itu yang ilahi maupun kehadiran subjek-subjek yang lain yang kita temui di realitas hidup sehari-hari. Demikian perspektif yang saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Salam hangat dari sekitar Pasca Sarjana STT Inti Makassar, dan sampai bertemu kembali.